Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala as-siyama fi syahri Ramadan li'ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa rabbun nasi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyal hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita semua. Hadir di masjid yang mulia di Ramadan yang ke-6 dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita mampu meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan, sehingga kita kelak digolongkan menjadi hambanya yang muttaqin. Selawat taslim senantiasa dilimpahkan kepada baginda teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada siapapun di antara kita umatnya yang terus berjuang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan, dan kelak semoga berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Hadirin yang dirahmati Allah, satu ketika Nabi Nuh bertemu dengan seorang ibu yang sedang menangis begitu sedih karena ditinggal mati oleh anaknya. Lalu Nabi Nuh bertanya, berapa umur anakmu yang meninggal itu? Ibu itu menjawab, masih muda sekali, umurnya 300 tahun. Karena memang umur umat-umat terdahulu adalah umur yang panjang. Bahkan Nabi Nuh sendiri dalam riwayat meninggal di umur 1050 tahun. Lalu Nabi Nuh menghiburnya dan berkata, bagaimana seandainya engkau kelak hidup di tengah-tengah umat yang umurnya hanya 60 tahun? Apa yang engkau lakukan? Dialog itu berlangsung terus, tetapi intinya menjawab pertanyaan itu, ibu ini berkata, andai aku hidup di zaman itu dan di tengah-tengah umat itu yang umurnya 60 tahun, maka aku akan habiskan waktuku di bawah pohon di dekat kuburan dan bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bisa disimpulkan kenapa ibu ini menjawab demikian, karena dia merasa bahwa 60 tahun itu adalah usia yang sangat singkat. Nabi mengisyaratkan lewat hadisnya bahwa umatnya umurnya adalah baina sittina wa sab'in, antara umur 60 dan 60 sampai 70 tahun. Karena itu di umur yang sangat singkat ini, yang perlu kita lakukan tidak lain adalah meningkatkan kualitas ibadah. Tentu ibadah kita di umur yang singkat itu tidaklah mumpuni. Tentu kebajikan-kebajikan kita tidak sebanyak umat-umat terdahulu. Artinya amaliyah-amaliyah atau amalan-amalan baik kita sedikit
jumlahnya. Sebab itu kita perlu percepatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 berfirman dan mengingatkan kita semua, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau kepada ampunan dari Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bersegera dalam arti berlomba-lomba, berusaha, saling mendahului untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam ayat ini adalah maghfirah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah yang maha kasih dan maha sayang kepada hambanya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan fasilitas-fasilitas percepatan untuk meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya fasilitas itu adalah fasilitas waktu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali disebutkan ada al-ayyamul fadil, ada hari-hari istimewa. Bisa ditemukan dalam tahunan, bulanan dan pekanan. Ada hari-hari, waktu-waktu yang istimewa dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, waktu-waktu itu antara lain adalah sebagaimana yang kita hadir saat ini di bulan Ramadan, bulan yang Allah lipat gandakan seluruh amal-amal kebajikan. Ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ada hari Asyura di tanggal 10 Muharram, ada hari Arafah, ada Ayyamul Bid, ada hari Senin dan hari Kamis, ada hari Jumat sebagaimana yang kita ada di dalam hari ini, hari yang penuh berkah. Sebagai contoh bahwa di bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan mulia, bulan agung, Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan seluruh amal-amal kebajikan yang kita lakukan. Tidak hanya ibadah puasa yang menjadi ibadah utama kita, tetapi juga ibadah-ibadah yang lain. Hari Jumat hari yang penuh berkah. Bahkan kata Nabi, boleh jadi Jumat yang kita alami hari ini, lalu kemudian kita bertemu dengan Jumat yang akan datang, insya Allah kalau umur kita panjang, dia akan menjadi kafarat, menutup bahkan menghapus dosa-dosa kita antara satu Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Hadirin, inilah fasilitas waktu yang harus jeli kita melihatnya dan mengambil bagian untuk memanfaatkan waktu itu. Terlebih hari ini kita ada di dalamnya. Salah satu waktu yang istimewa itu adalah bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam rangka percepatan ketaatan dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain Allah memfasilitasi kita dengan waktu-waktu yang istimewa dan bernilai, Allah juga memberikan fasilitas tempat. Ternyata di atas permukaan bumi ini ada tempat-tempat yang bernilai dan istimewa. Hadirin yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita yang hari ini menunaikan ibadah umroh adalah mereka yang berpeluang untuk melakukan percepatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tempat-tempat yang istimewa tersebut. Hadis Nabi menjelaskan kita di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, barang siapa yang mampu dan bisa melaksanakan solat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 dibanding solat di tempat atau di masjid-masjid yang lain. Demikian di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, pahalanya 1000 dibanding masjid
masjid atau tempat-tempat yang lain. Di Makkah, di Madinah. Bagaimana dengan di tempat-tempat yang lain? Juga demikian. Rasul yang mulia memotivasi kita lewat hadisnya. Di setiap tempat kita pasti ada musalla, pasti ada masjid. Bangunan terindah, termulia di atas permukaan bumi tidak lain adalah masjid itu. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan juga masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di atas permukaan buminya adalah tempat yang istimewa dan mulia. Maka Nabi mengingatkan kita lewat sabdanya bahwa salatul jamaati, tentunya di masjid, khairum min salatil fadhi bi 27 darajah, atau dalam riwayat yang lain bi 25 darajah. Salat berjamaah di masjid sesungguhnya berbeda dengan salat sendiri. Perbedaannya adalah 25 bahkan 27 derajat. Ini isyarat sesungguhnya yang diberikan Nabi kepada kita bahwa sesungguhnya memang betul bahwa ada tempat-tempat yang istimewa dan memiliki nilai yang seharusnya ketika kita melaksanakan ibadah di tempat itu seolah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan percepatan ketaatan kepadanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas yang diberikan Allah adalah melalui ibadah-ibadah atau amalan-amalan unggulan. Rasulullah SAW ketika di Madinah bersama kaum muhajirin dan ansar seringkali berdialog dengan mereka dan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Rasul seringkali ditanya dengan pertanyaan yang sama tetapi memiliki jawaban yang berbeda. Terlebih terkait dengan amalan-amalan yang utama. Nabi pernah ditanya, ayyu amalin afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu, atau salat tepat pada waktunya, atau salat di dalam waktunya. Pada saat yang lain ditanya lagi, qultu tsumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul? Jawabannya berbeda lagi, variatif jawaban Rasul. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, itu amalan yang utama. Lalu pada kesempatan yang lain ketika Nabi ditanya dengan pertanyaan yang juga sama, ayu amalin afdal? Ya Rasul, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di setiap kesempatan dan waktu ada amalan-amalan utama yang memiliki dampak nilai yang luar biasa di sisi Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya percepatan ketaatan kita kepadanya. Ibnul Qayyim al-Jauzi menjelaskan atau memberikan rumusan terhadap hal ini. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya amalan-amalan yang utama itu adalah sesuai dengan kondisi dan momentumnya. Kata beliau, ketika azan dikumandangkan, maka sesungguhnya amalan yang paling utama saat itu tidak lain adalah melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid. Setelah itu selesai, maka lanjutkanlah dengan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam setiap situasi dan momentum yang kita alami dalam keseharian kita, tentu sangat banyak amalan-amalan utama yang mampu kita kerjakan dan kita lakukan yang sesungguhnya bisa memberikan dampak percepatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak mampu menyamai pahala-pahala umat-umat terdahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itu kita berdoa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita
sehat walafiat lahir dan batin, sehingga kita mampu memaksimalkan amaliyah Ramadan di tahun ini sampai selesai, sehingga kita kelak menjadi hambanya yang muttaqin. Demikian khutbah yang singkat sederhana ini. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala siyami wal qiyami wa qiraatil Qur'an. Allahumma inna ala siyami wal qiyami wa qiraatil Qur'an waj'alna mimman yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma bainana wa la fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.